teman-teman, saya Agustinus. Aksi puasa pembangunan tahun 2025 sangat istimewa karena bersama waktunya dengan tahun Yubelium atau tahun suci. Ini adalah perayaan setiap 25 tahun sekali, sehingga pada tahun ini Allah melalui gereja menganugerahkan rahmat indulgensi kepada kita semua. Tema APP tahun ini adalah kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin. Dengan tema Yubelium, peziarah pengharapan, kita diajak untuk menyalakan harapan, terutama bagi saudara-saudari kita yang rentan kehilangan harapan karena berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka. Pada pertemuan kedua, kita membahas topik melihat dengan mata hati, dengan subtopik membuka hati terhadap realitas sekitar. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Berilah kami karunia untuk menajamkan mata hati kami dalam melihat lebih luas dan merasakan penderitaan sesama kami. Buatlah hidup kami berguna bagi mereka dengan mendekati, berbelas kasih, dan berbela rasa kepada mereka, sehingga kami dapat menuntun mereka berjalan bersama menuju kesempurnaan dan kekudusan hidup. Demi Yesus Kristus Tuhan yang mengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Dalam pertemuan kedua ini, kita diajak untuk memandang lebih peka, lebih dalam realitas kehidupan serta tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat pada zaman ini. Seperti Tuhan Yesus yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan terhadap orang yang lemah dan tersingkir. Pertobatan bersama di masa Prapaskah ini juga mengajak kita menyadari dan memperbaiki sikap kita yang kurang peka melihat penderitaan sesama. Pertobatan bersama ini juga berarti mencari solusi bersama atas penyakit hati dalam masyarakat kita. Mari kita membaca ayat kitab suci untuk pertemuan APP kedua ini yang diambil dari kitab Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihatlah lagi, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bartimeus adalah seorang pengemis buta atau tunanetra. Tetapi dengan mata hatinya, ia mampu mengenali dengan jelas siapa identitas Yesus yang sesungguhnya. Ia mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh banyak orang. Bartimeus mengenali Yesus sebagai anak Daud, yaitu Sang Mesias yang secara daging diperanakan dari keturunan Daud. Seperti kita baca salah satu ayat dalam Yohanes 7 ayat 42 ini. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Ungkapan Bartimeus ini bahkan belum keluar dari mulut para murid dan orang banyak yang selalu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dari Bartimeus kita juga belajar teladan keberanian dan keteguhan hati. Beberapa orang mencoba membuat Bartimeus diam.
Tapi Bartimius malah semakin keras berteriak. Bartimius datang dengan semangat besar kepada Yesus, dan ia pun memperoleh kesembuhan. Hal lain dari sejarah Bartimius ini, kita diperlihatkan 3 tipe murid Yesus. Yang pertama, orang yang tidak mendengar seruan atau teriakan orang yang menderita. Yang kedua, orang yang mendengar tetapi meminta sang penderita untuk malah diam. Yang ketiga, orang yang mendengar seruan, mendekati sang penderita, dan melakukan suatu tindakan karena mengambil inspirasi dari sosok Tuhan Yesus sendiri. Nah, diri kita termasuk tipe yang mana, teman-teman? Semoga renungan APP ini mengingatkan kita bahwa berhadapan dengan ketidakadilan dan masalah sosial diperlukan semangat kebersamaan. Kalau berjuang sendiri terlalu berat, maka marilah kita bergandeng tangan mengatasi masalah itu bersama-sama. Itulah makna solidaritas. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kepadamu. Melalui pertemuan ini kami disadarkan akan realitas penderitaan dan persoalan hidup sesama kami. Ya Bapa, berikanlah rahmat-Mu agar kami dapat membuka mata hati kami dan mampu merasakan penderitaan mereka. Dengan demikian kami dapat melakukan gerakan kepedulian transformatif bersama-sama mewujudkan dunia yang lebih baik. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kanal kita Rabu depan.